Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, izinkan kami di sini untuk menceritakan sebuah kisah teladan dari seorang Abu Kilabah. Kisah ini diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat yang diterjemahkan oleh Abu Huzaifah Al-As'ari dari kitab Asyikun fi Ghurfatil Amaliyah oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Jadi izinkan kami untuk bercerita dalam posisi Abu Ibrahim. Jadi di sini yang bercerita itu seorang ulama yang bernama Abu Ibrahim. Jadi dikisahkan dahulu beliau ketika lagi mengembara, beliau ini lagi tersesat lalu menemukan sebuah perkemahan. Beliau berkata, dalam perkemahan tersebut aku sebagai Abu Ibrahim melihat sebuah perkemahan yang lusuh, dan di situ hanya ada seorang yang tua, seorang kakek tua yang sudah sebatang kara, bahkan anaknya, istrinya, dan kerabatnya pun tak ada. Namun aku melihat di situ dia terkomat-kamit membaca Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku lebih dari banyak orang. Aku heran dengan ucapannya. Kuperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar dari panca inderanya tidak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa. Lalu aku beranjak mendekatinya. Dia pun menyadari keberadaanku. Lalu dia berkata, Siapa di sana?" Lalu aku pun menjawab, "Assalamualaikum. Aku seseorang yang tersesat dan mendapatkan perkemahan ini. Tapi kamu sendiri siapa?" jawabku. Lalu dia menjawab, "Aku ialah seseorang yang tinggal sendiri di tempat ini." Lalu aku pun bertanya, "Mengapa kau seorang diri? Di mana kerabatmu? Di mana istrimu? Di mana anak-anakmu?" Lalu dia menjawab kembali, "Aku seseorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal." Lalu aku sebagai Abu Ibrahim berkata, "Namun ku dengar kau mengulang-ulang perkataan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Sedangkan engkau buta, engkau fakir, engkau buntung, kedua tanganmu tak ada dan sebatang kara. Bagaimana engkau bisa bersyukur dengan keadaanmu selama ini?" Lalu seorang batang kara itu pun berkata, "Aku akan menceritakannya padamu, tapi bolehkah aku meminta sebuah permintaan?" tanyanya. Lalu aku menjawab, "Jawab dulu pertanyaanku." Lalu dia pun menjelaskan, "Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan yang Allah berikan kepadaku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberikanku akal sehat sehingga aku bisa memahami dan berpikir? Bukankah Allah memberikanku pendengaran sehingga aku bisa mendengarkan sekitarku?
aku bisa menyembahnya, mengharap pahala kepadanya dan bersabar atas musibahku? Tanyanya. Iya benar, jawabku. Lalu katanya, padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, salib dan sebagainya, mereka juga sakit. Mereka merugi dunia akhirat, katanya. Pak tua itu terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu. Dan aku pun semakin takjub dengan kesabarannya, dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian yang Allah berikan. Betapa banyak pesakitan selain beliau yang musibahnya tak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka yang lumpuh, ada kehilangan penglihatan, pendengaran, dan juga ada yang kehilangan organ tubuhnya, namun tak berhenti mengeluh, menangis bertubi-tubi, tanpa mereka melihat bagaimana Allah itu memberikan sebuah kenikmatan lain dari beliau yang satu ini. Beliau diberikan sebuah cobaan yang berat, sebuah cobaan yang tidak semua bisa merasakannya. Namun beliau begitu sabar atas cobaan tersebut. Aku pun menyelami, pikiranku semakin jauh, hingga akhirnya beliau berkata, bolehkah ku sebutkan permintaanku? Maukah kau mengabulkannya? Tanyanya padaku. Lalu aku menjawab, iya. Maka ia menundukkan pandangannya. Ia berkata, aku sudah tidak ada siapapun, namun aku mempunyai seorang anak yang berusia 14 tahun. Dia yang memandikanku, dia yang memwudukkanku, dia yang mencarikan makan untukku. Namun aku tak tahu sekarang dia di mana. Sejak tadi malam dia mencarikan makan untukku, namun dia belum kembali. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya.
Lalu aku keluar mencari pertolongan. Kudapati 3 orang penunggang unta. Lalu aku meminta tolong kepada mereka. Disingkapnya selimut itu oleh mereka. Abu Kilabah, ucap mereka. Ternyata Abu Kilabah ini ialah seorang ulama mereka. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah sehingga ia menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah yang kosong. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Malamnya aku bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah. Ia memakai gamis putih. Di badan yang sempurna. Ia berjalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya, "Ya Abu Kilabah, siapa yang menjadikanmu seperti yang aku lihat ini?" Maka ia menjawab, "Allah telah memasukkanku ke dalam jannahnya dan dikatakan kepadaku di dalamnya, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma aqbadar. Salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaran. Maka inilah surga, sebaik-baik tempat kembali." Maka dari kisah ini kita banyak mengambil hikmah, kita banyak mengambil sebuah pelajaran di mana sebanyak apapun cobaan, sebanyak apapun ujian yang Allah berikan, pasti di dalamnya pasti ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran, ada sebuah tujuan Allah memberikan cobaan itu. Jangan hanya mengambil hikmah saja, tapi ambillah pelajaran apa sesungguhnya tujuan Allah memberikan ujian tersebut. Allah pasti menginginkan derajat kita ditinggikan olehnya. Allah pasti menginginkan kita belajar dari sesuatu. Cukup apa yang dapat saya ceritakan di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.